إلى أولوية التسعة إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا وعلمائنا كل واجبات علينا سلام الكريم البنا إسماعيل أحمد رضي أرسم بسيط ياسين مسألة في القدرني تبع الخالص سيختم من كبر سيد محمد النووي البنا إسماعيل شيخ نيل البدوي سنة إلى الشيخ عبد الرحمن مصري البدوي اسمه شيخ مجتبى البدوي أن الله ينفعنا بأسراره الأنوارين وعلم كرامة بين من الدين والدنيا الآخرة وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المشرف على الشعب بن فلان أن الله يغفره ويرحمه أن الله يهدي من الجنة في الدين والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala syaikhul mu'allif rahimahullah ba'dana naf'ani wa barakatuhu wa bikum bidarain amin radhiyallahu ajma'in. Allahu mawjudun qadimun baqi. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling terbesar ya buat kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak beriman, ya orang-orang yang kafir nanti di hari kiamat mereka menyatakan penyesalannya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Sering orang-orang yang kafir ya, yaitu yang bukan beragama Islam, ya sebagaimana yang sama-sama kita lihat dalam kehidupan kita ini, banyak sekali macam-macam agama ya, ada yang namanya Kristen, ada yang namanya Katolik, ada yang namanya Buddha, Hindu, ya, ataupun kaum Buju dan lain-lain, yang mereka itu bukan Islam, ya, bukan Islam, non Muslim, menyesal nanti ada hari kiamat, ya, dengan mengatakan, ya, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir nanti itu mengatakan penyesalannya, law kanu muslimin. Coba dulu waktu saya atau waktu kami ada di dunia menjadi orang Islam, itu bentuk penyesalan dari mereka yang tidak beragama Islam, ya, nanti di akhirat. Kenapa? Ya, mereka menyatakan penyesalan tersebut itu ketika Allah mengeluarkan orang-orang Islam dari dalam api neraka. Ya, karena banyak juga orang-orang Islam yang dimasukin Allah ke dalam neraka. Ya, gara-gara mereka itu salah, ya, belum juga mau bertobat, ya, atau minta ampun sama Allah, sehingga udah sampai datang kematian masih dia belum juga ngebersihin
dosa-dosanya. Ya, maka oleh karena itu mereka pun ya oleh Allah dimasukin juga ke dalam neraka. Cuma karena ada iman ya di dalam dada mereka, karena ada iman di dalam hati mereka, itu akhirnya Allah keluarin semuanya. Ya man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, Allah keluarin dari neraka itu orang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih ada iman, walaupun misqalu dzarrah seberat biji sawi. Ya masih ada, cuma ya sekecil itu, seberat biji sawi masih ya dikeluarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa berharganya itu iman. Ya, sehingga mereka bisa lepas dari siksaan. Ya, karena kalau di dalam hati, di dalam jiwa seseorang tuh udah nggak ada lagi iman. Ya, karena mereka tuh menganut agama lain, mereka akan khalidina fiha, ya akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ya, nah itulah keberuntungannya ya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka oleh karena itulah kita jaga, pelihara iman dan Islam kita, jangan sampai lenyap dari dada kita. Karena gak sedikit ya orang-orang Islam itu akhirnya menjadi murtad, keluar dia dari agamanya, ya dari agama Islam, yang mungkin ya karena berbagai macam godaan, ya ujian dan lain-lain, sehingga ada pihak lain daripada agama lain nawarin dia, bujukin dia, ya untuk bergabung bersama mereka, menganut agama mereka, ya karena terbius, ya atau karena tergoda, atau karena ya terpicu dengan ajakan tadi, karena disertai dengan iming-iming macam-macam. Ya seperti ada orang yang sakit umpamanya, ya karena dia nggak mampu membayar biaya rumah sakit, datang ya penginjil, ya atau misionaris, ya nawarin deh, kamu nggak usah mikirin biaya rumah sakit, kami siap menanggung biaya itu, asalkan ini kan, asalkan kamu mau ya memeluk agama kamu. Nah, banyak tuh ya, apakah karena terpaksa orangnya ya menerima tawaran tersebut, masuk dia dalam agama orang lain, itu murtad dia, ya dan macam-macam lagi yang menjadikan mereka itu jadi murtad. Ya apakah masalah kerjaan, masalah macam-macam, ada juga masalah percintaan, ya karena perempuan yang dia
sukai ini bukan beragama Islam, sedangkan si pemuda Muslim kepengen, ya, karena dia sangat mencintainya barangkali. Namun pihak keluarga perempuan nggak terima, ya, kalau nggak dalam satu agama. Akhirnya ya pihak keluarga daripada perempuan itu ya mengatakan kalau kamu ya mau dengan putri kami, ya kamu harus ikut. Nah, ada juga yang jahil, bodoh, ya mau menerima asal bisa mendapatkan ya perempuan tersebut. Nauzubillah. Ya, nah disinilah maka kita alhamdulillah harus dan wajib mempertahankan keimanan kita dan keislaman kita. Ya, sebagaimana Allah pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kamu meninggalkan dunia ini, jangan kamu meninggal dunia ya, kecuali kamu masih tetap dengan agama kamu, agama Islam. Karena itulah yang akan menyelamatkan ya manusia di akhirat nanti maupun di dunia sebetulnya. Ya, untuk bisa kita memperkuat, memperkokoh, ya, atau memperteguh keimanan kita, maka kita wajib terus mempelajari agama, terutama tentang ketuhanan di dalam agama Islam. Ya, udah dijelasin kemarin bahwa supaya kita betul-betul kenal siapa Tuhan yang sebenarnya, yaitu kita harus hafal dan mengerti, paham ya sifat yang udah dirumuskan oleh para ulama, yaitu 20 sifat. Itu rumusan sebetulnya. Bukannya berarti Allah sifatnya cuma 20, enggak. Ya, itu hasil rumusan para ulama yang mana kalau udah tahu, udah mengerti dan memahami sifat 20 ini, enggak bakalan dia tersesat, enggak bakalan dia menyimpang. Ya, tetap dia mempertuhankan Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan yang dianggap Tuhan orang-orang lain. Ya, kan banyak orang lain menganggap yang bukan Tuhan itu dianggap Tuhan. Ya, sehingga itu suatu kesesatan, dolar. Ya. Nah, dengan kita udah memahami sifat 20 ini, ya, yang telah dirumuskan oleh para ulama, insya Allah ya kita ngerti betul. Oh, ini Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu sih yang dianut atau yang dipercayai oleh mereka itu bukan Tuhan. Ya, nah di antaranya ya supaya kita betul-betul yakin, mantap keyakinan kita dengan keberadaan Allah. Ya, Allah tuh mawjudun, ada. Ya, karena Allah nggak bisa kita melihatnya dan juga nggak bisa kita menyentuhnya, karena Allah tuh bukannya materi, bukannya benda. Untuk bisa mendapatkan keyakinan, maka kita melihat dan mempelajari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan adanya Allah. Maka di dalam salah satu surah ya, yang sering kita baca, hal ataka hadisul ghasyiyah. Di sana ada ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah itu orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy yang enggak percaya sama Tuhan, enggak pada lihat, enggak pada mikirin onta, ya, yang mana onta ini adalah kendaraan bagi mereka
ya untuk menempuh padang pasir, gurun pasir. Onta yang mereka pakai sebagai kendaraan. Ya cuma mereka nggak mikir kaifa khuliqat, bagaimana itu onta diciptakan. Ya, karena yang namanya padang pasir, gurun itu kan daerah yang tandus, kering, gersang, nggak ada air. Ya, walaupun ada barangkali jauh berpuluh-puluh kilometer, ya loh, beratus-ratus kilometer ada yang terdapat di gurun itu mata air, namanya oase. Ya, itu oase. Tapi jarang ditemuin. Ya, karena manusia, binatang itu kan biar bagaimana hidupnya tergantung air. Ya, kalau sampai nggak dapetin air, tentu dia akan mati. Ya, kehausan. Bagaimana orang bisa mati kelaparan, bisa juga mati kehausan. Nah sekarang mereka harus mikirin, kok itu onta bisa, ya kok onta itu bisa menempuh padang pasir yang gersang kering, ya nggak ada air. Kenapa? Nah ternyata setelah diadakan penelitian, ya pemeriksaan, onta ini ternyata di dalam perutnya itu mengandung atau ada kantong-kantong air. Yang kantong-kantong air ini nggak ada pada binatang lain. Ya, kayak kuda yang juga menjadi kendaraan, nggak ada dia punya kantong-kantong air. Ya, cuma onta ini yang ada. Sehingga dia kalau minum banyak, ya harus ngisi kantong-kantong itu. Makanya walaupun dia berhari-hari, malahan berminggu-minggu atau sampai 1 bulan lebih nggak minum, kuat terus jalan. Ya, kenapa? Karena ada cadangan. Ya, ada cadangan dia. Itu air di dalam perutnya. Ya, begitu juga. Ya, padang pasir itu kan, ya namanya padang pasir, berarti tanahnya itu pasir dulu. Ya, kalau pasir itu ketiup angin, ya tentu kan akan membumbung debu. Ya, debu yang cukup banyak. Nah, kalau debu ini bisa mata jadi kelilipan. Ya kan, mata bisa jadi kelilipan karena kemasukan debu umpamanya. Kalau manusia punya akal, ya supaya nggak kemasukan debu, matanya dipakein kacamata, ya dipakein helm, atau pakai sorban ditutup. Onta, ya, kok dia mampu, ya, terus dalam keadaan debu yang begitu banyak, matanya kok nggak kemasukan debu, nggak kelilipan. Setelah diperiksa dilihat, pantes, ya, karena di mata onta itu ada selaput yang menutupi kornea mata dia. Ya, selaput ini ya berfungsi seperti kacamata buat kita. Ya, makanya dia walaupun debu berterbangan begitu, nggak kelilipan sih. Ya, terus aja jalan. Ya. Begitu juga tentu, ya kalau yang namanya padang pasir itu kan
bagaimana kalau kena sinar matahari? Kan panas, ya nggak bakal kuat telapak kaki kita minjem, ya karena panas terkena sinar matahari. Kok onta bisa? Ya jalan terus, nggak terpengaruh dengan pasir yang panas itu. Ternyata telapak kaki onta itu oleh Allah diciptakan kebal, ya kebal, yang nggak ada ini pada binatang lain. Ya sehingga onta walaupun itu pasir panas, ya nggak peduli, dia terus bisa jalan, sehingga dia bisa mengantar orang, mengantar barang ke tempat-tempat yang jauh. Ya seperti kalau dari Mekah ke Palestina, ya ke Syam, itu kan perlu waktu sampai 2 bulan atau 3 bulan. Ya bayangin menempuh padang pasir, ya 2 bulan atau 3 bulan. Ya nggak minum bahaya, nggak minum. Ya. Nah, si ontanya kan mampu dia, walaupun nggak minum. Ya, nah dari sini kita bisa mengetahui kalau onta itu diciptakan, emang dirancang, ya dirancang dia untuk menjadi kendaraan di padang pasir. Itu hasil rancangan. Ya, karena kan dia punya keistimewaan yang nggak dimiliki oleh binatang lain. Seperti ya mobil itu kan emang dirancang untuk menjadi kendaraan untuk mengangkut orang dan barang. Tuh mobil, ya dirancang dia untuk menjadi kendaraan bawa kita orang atau barang. Maka supaya dia bisa membawa kita kemana-mana, harus bisa jalan. Ya, mobil itu mesti bisa jalan. Nah, supaya mobil itu bisa jalan, maka dipakai roda. Dan roda ini ya supaya jalannya ngegelindingnya bagus, ya dibuat dalam bentuk bunder, ya dibuat dalam bentuk bunder supaya enak ngegelindingnya. Ya, karena kalau segi 4 gudang gajok nantinya bunder, ya supaya yang naikinnya nyaman, ya maka roda ini dipakai ban yang terbuat dari bahan karet. Ya supaya membal, enak kita naikinnya. Kemudian mobil, ya kalau jalan itu harus bisa diatur kecepatannya. Kalau perlu cepat bisa dicepetin, ya kalau perlu pelan dipelanin. Maka dipakai sistem gas. Ya kalau lagi bebas di depan, maka digas kencang. Tapi kalau jalanannya lagi rame, ya kan banyak kendaraan lain, dia harus pelanin. Supaya maka dia pakai sistem gas yang bisa dikencengin, bisa dipelanin. Ya supaya ini mobil enggak nabrak, ya nabrak sana nabrak sini, ya maka kalau ada yang ngebahayain, langsung bisa diberhentiin, yaitu pakai sistem rem, direm, berhenti. Ya, nah karena itu kan kalau mau pergi kemana-mana itu nggak lurus terus, harus dibelokin kan, belok kanan, belok kiri. Ya, supaya ini mobil bisa dibelokin kanan, bisa dibelokin kiri, dipakai setir. Yang bisa
dibelokkan. Kalau yang perlu ke kanan, ya kalau perlu kiri, ya dan supaya sopir bisa mengetahui keadaan depan, ya maka bagian depan mobil itu dibuat yang dari bahan kaca, ya yang bisa tembus pandang. Nah dari situ kita bisa ya menyimpulkan, wah ini adalah hasil rancangan karena dirancang untuk menjadi kendaraan. Siapa yang merancang? Ya kalau mobil sih teknisi yang ada di pabriknya itu yang merancang. Tapi otak siapa yang merancangnya? Ya nggak ada yang bikin otak, karena otak bukan produk bukan diproduksi di pabrik, enggak. Tentu yang merancangnya adalah sang penciptanya, ya pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita yakin bahwa ya ada Allah itu ada. Kalau enggak, siapa yang merancang itu otak? Ya, tuh. Disitulah akhirnya kita akan meyakini adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sebetulnya manusia, ya kita, ya kalau kita mau tafakur mikirin, ternyata juga dibuat dalam rancangan, dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kayak mobil itu kan bahannya besi, logam. Ya, itu mobil bahannya logam. Ya, dibuat dari bahan-bahan logam atau dari kaca, dari karet. Itu bahan-bahan yang untuk membuat mobil. Nah, manusia kan asalnya dari air. Ya, asalnya dari air. Nah, dari air ini dibentuk, ya diciptakan yang namanya manusia. Ya, sebagaimana tadi dari logam-logam itu dibikinlah mobil. Nah, kalau kita dari air, ya diciptakan manusia. Nah, karena manusia ini dirancang oleh Allah untuk hidup dan ditempatkan, dirancang oleh Allah untuk ditempatkan di bumi ini. Maka oleh karena itu, karena rancangannya manusia ini ada perutnya, ya ada mulutnya, buat apa itu? Oh, ternyata manusia itu untuk bisa berkelanjutan hidupnya di atas bumi ini, ya sampai waktu ajal yang ditentukan harus memerlukan makanan dan minuman. Ya, perut di situ ditaruhin oleh Allah rasa lapar. Apaan tuh lapar? Ya, kita nggak bisa menjelaskan. Ya, lapar itu apaan? Tapi kan ada di dalam perut kita terasa lapar, rasa kenyang. Ya, nah kalau kita dalam keadaan lapar, itu kan kita tahu bahwa perut kita lagi kosong. Ya, makanya ada rasa lapar di dalam perut kita. Ya. Itu rasa lapar gak bakalan hilang, ya kecuali kalau perutnya diisi. Nah, oleh Allah diisi buat perut itu udah disediain, ya makanan. Siapa yang nyediain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu dengan menumbuhkan pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan. Ya, karena semua yang kita makan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, nasi kan dari pohon padi, roti dari gandum, pohon gandum. Ya, dan semua makan-makanan kan dari bumi.
tumbuh-tumbuhan, bukannya keluaran pabrik. Ya, iya sih. Ada juga kita dengar ya beras yang sengaja dibikin dari plastik. Nggak tahu benar atau enggak tuh. Ya, tapi naudzubillah. Ya, kan itu berbahaya ini. Nah, jadi karena Allah bikinin perut, ya, dan perut ini perlu diisi. Ditaruhin merasa lapar, setelah diisi baru ada kenyang. Ya, jadi kita akan melihat bahwa diri manusia itu memang berdasarkan rancangan yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya makanan itu bisa masuk ke dalam perut, kan dibikinin mulut, ya, sebagai saluran. Ya, mulut sebagai saluran. Ya, karena makanan itu kalau masih baru ada di luar, itu kan kasar-kasar, keras-keras. Ya, kalau dimasukin paksa ke dalam perut, itu bisa membahayain dan bisa menyebabkan kematian. Maka sebelum dimasukkan perut, dihalusin dulu. Nah, untuk menghaluskan makanan tadi, Allah buatkan kita gigi, ya, untuk menghaluskan. Nah, begitulah, ya, bahwa manusia itu berarti memang dirancang oleh sang perancangnya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini, ini kita meyakini tentang adanya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan onta, yang menciptakan ya tumbuh-tumbuhan, ya, yang menciptakan air, yang menciptakan udara, ya, yang semuanya nggak bisa lepas dari kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Semuanya udah tercipta, udah tersedia. Siapa yang nyediain? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lagi sholat, diri wajah tu wajhiyah, aku hadapkan wajahku, amin. Allah yang menciptakan diri kita. Harus ingat itu, sadar, ya, kan mesti sadar. Kita kalau dalam sholat mesti sadar bahwa yang kita lagi hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita diwajibkan dalam satu khusyuk, hudur, ya, khusyuk, harus khusyuk, hudur, hatinya nggak boleh kemana-mana, ya, hadir, mesti yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru khusyuk dan hudur. Ya, Nabi bersabda, maka laisa lil insan min sholatihi illa ma aqala. Enggak ada kita dapat apa-apa dalam sholat kita itu. Artinya nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran, kecuali kalau kita sadar. Aqala, sadar. Kalau nggak sadar, ya nggak bakal ada diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dalam kitab Naso itu, Naso dunia, ya, dikatakan bahwa orang yang sholat itu ada yang cuma misdam, yang cuma dapat 10% dari sholatnya, ya, malah ada juga yang cuma 5%. Itu tergantung ingatnya dia sama Allah, ya, ingatnya dia sama dirinya, ingatnya dia sama sholatnya. Jadi kalau hati kita pikir kita waktu sholat kemana-mana, yang kita pikir itu kosong, sholat kosong, ya. Nah, jadi orang masing-masing itu dapat hasil dari sholatnya tergantung khusyuk dan hudurnya. Ya, kalau yang betul-betul khusyuk dan hudur itu 100% dia dapat. Ya, tapi kalau yang kurang, ya sesuai dengan kurangnya.
Ya, maka kita berusaha untuk dalam sholat kita tuh khusyuk dan hudud. Nah, supaya bisa hudud harus ingat tuh siapa yang kita sembah, siapa yang lagi kita hadapin. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa ingat sama Allah, ingat dengan alam semesta, ingat dengan ciptaan-ciptaannya, baru kita bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, begitulah caranya, ya, agar kita khusyuk. Ya, karena dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk. Ya, yang aflah, yang beruntung, ya, orang mukmin yang dalam salatnya khusyuk. Ya, supaya khusyuk kita harus selalu ingat sama Allah. Supaya ingat sama Allah, kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca ya pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
Di mana